Dislipidemia itu harusnya di bawah 200. Ya juga dislipidemia itu adalah suatu kondisi di mana kadar kolesterol di dalam darah kita itu sangat meningkat. Memang di dalam pembuluh darah itu memang ada lemaknya, namun dalam batas yang normal juga. Ketika misalnya tinggi, itu biasanya yang disebut dislipidemia. Bisa dicek dengan pemeriksaan lab tertentu, dilihat berapa kadar LDL-nya, HDL-nya, trigliseridnya, ataupun total kolesterolnya. Untuk kadar lipid yang normalnya itu harusnya berapa sih? Untuk kolesterol total, bagusnya di bawah 200. Ada kolesterol LDL, bagusnya di bawah 100. Untuk kolesterol HDL itu yang lemak baik, jadi bagusnya di atas. Trigliserid normalnya itu di bawah dari 150. Lalu untuk penyebabnya, kenapa sih kolesterol kita sangat tinggi? Yang ke satu, tubuh kita memproduksi kolesterol yang tinggi. Yang kedua, gaya hidup kita, banyaknya makan mengandung kolesterol tinggi. Ketika dimakan, dicerna, masuk pembuluh darah, di pembuluh darah kita banyak lemak semua. Ketiga, mungkin juga bisa disebabkan oleh penyakit lain yang mendasari kita. Contohnya, misalnya pada orang yang penyakit hipotiroidisme, sindroma nefrotik, sindroma metabolik, diabetes mellitus. Apa aja sih faktor resiko yang bisa meningkatkan penyakit kolesterol tinggi ini? Pertama, dari konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, kuning telur atau mentega, keju, santan, seafood seperti udang, kerang, cumi, kepiting, jeroan kayak gaji, usus, otak. Nah, apalagi otak sapi biasanya kolesterolnya tinggi banget. Kedua, kurang berolahraga atau beraktivitas. Ketiga, kebiasaan merokok. Empat, terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Kelima, ada obesitas. 6, punya penyakit tertentu seperti penyakit DM, hipotiroid. 7, tambahan usia. Bisa juga faktor genetik yang diturunkan oleh keluarga kita. Apa saja sih tanda dan gejala dari dislipidemia? Umumnya itu pada dislipidemia gejalanya tidak ada yang spesifik, bahkan kebanyakan asimptomatik, tidak ada gejalanya sama sekali. Pusing, lemas, pegal, tapi ketika dicek kolesterolnya ternyata nilainya tinggi. Nah, cuma ya kalau misalnya didiemin lama-lama, ditumpuk, ditabung si nilai kolesterolnya, takutkan terjadinya sumbatan. Contohnya itu ada selang pembuluh darah, di mana nanti di dalam selang kan kadang suka ada lumut-lumut yang nempel. Si lumut itu si kolesterolnya. Kalau misalnya lumut-lumut itu semakin banyak, ketika nempel di dinding selang, terus lepas, terus ke bawah aliran selang. Beberapa selang pembuluh darah itu ukurannya berbeda-beda. Yang kecil, salah satunya itu pembuluh darah di otak maupun di jantung. Ketika di pembuluh darah yang besar tidak akan memberikan sumbatan, tapi kalau misalnya masuk ke pembuluh darah yang kecil bisa menyebabkan sumbatan. Misalnya sumbatannya itu masuk ke pembuluh darah yang ada di otak, bisa menyebabkan stroke sumbatan. Sedangkan kalau misal lepas sumbatannya itu ke pembuluh darah kecil yang ada di jantung, itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Kalau misalnya gliserid yang tinggi menyebabkan pankreatitis akut, splenomegali, parestesia, perasaan sesak atau gangguan penglihatan. Pencegahan yang bisa kita lakukan, pertama, tingkatkan aktivitas fisik kita. Disarankan untuk aktivitas fisik itu 30 menit dan intensitas sedang 4-5 kali seminggu. Bisa itu berjalan dengan cepat atau bersepeda statis ataupun berenang. 2, dari nutrisi. Untuk nutrisi itu sendiri kita harus paham bahwa lemak itu kan banyak, ada yang baik, ada yang jahat, dan kita pisah-pisahkan
Yang baik berarti harus banyak dikonsumsi, yang jahat yang harus dibatasi. Untuk yang bisa dikonsumsi, dimana biasanya ditemukan pada ikan salmon, tuna, minyak ikan, jagung, dan biji matahari. Pada alpukat, kacang, minyak zaitun, dan canola. Sedangkan untuk lemak yang perlu dibatasi, pertama itu asam lemak jenuh yang ditemukan pada daging yang berlemak, keju, mentega, susu full cream, minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak jelantah. Yang kedua itu yang harus dihindari yaitu lemak trans seperti pada chips, sereal, biskuit, keju, telur, daging, makan makanan yang digoreng dengan sistem deep frying atau direndam sama minyak. Ketiga, kita berhenti merokok. Merokok merupakan faktor resiko yang kuat terhadap terjadinya penyakit stroke, penyakit jantung koroner, serta penyakit pembuluh darah perifer. Rokok ini itu mempercepat pembentukan plak pada pembuluh darah. 4. Kita coba untuk turunkan berat badan kita, menjaga di berat badan yang ideal. Jadi coba hitung sendiri ya masing-masing berat badannya berapa, lalu tinggi badannya berapa. Jadi untuk hasilnya cek di sini apakah masuk yang normal atau berat badan lebih atau misalnya masuk ke obesitas. Betul. Misalkan anak Dicampur naon enggak? mana ya? Ya. Saya serum atas. Mohon atas ya sekarang. Tinggi. Sangkurat mas tinggi dong. Iya. Oke, jadi sekarang kita mau unboxing review hasil pemeriksaan lab kita. Kebetulan hari Rabu kemarin kita coba cek lab di Laboratorium Klinik Pratama Salsabila di Jalan Tawang Banteng, Desa. Kita lihat hasilnya ya. Ini untuk saya sendiri sebagai yang video sama yang diambil darahnya, jadi dokternya juga. Nah, untuk hasilnya kebetulan kemarin sekalian cek kolesterol, cek gula darah sewaktunya dulu. Untuk hasilnya, untuk yang kolesterol ya, kolesterol yang tadi kan bagusnya di bawah 200, alhamdulillah 183 untuk total kolesterolnya itu sendiri. Yang kedua trigliserid tadi batasnya di bawah dari 150, alhamdulillah 130, masih batas yang aman. Terus ada kolesterol HDL yang tadi jadi si kolesterol yang baiknya, emang bagusnya di atas 40 atau di atas 35, alhamdulillah hasilnya 42. Dan kolesterol LDL yang sebagai kolesterol yang jahatnya
yang emang harus rendah, harusnya di bawah 150. Alhamdulillah 115.